Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya kita hari ini lewat doa tengah minggu ini, kita semua mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam hati kita, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan yang diberitakan, dan melalui doa yang kita naikkan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan akan selalu menolong kita, saudara. Mungkin ada orang yang tidak setia kepada kita, ada orang yang pertolongannya tidak lagi bisa kita harapkan, atau mungkin kita mengalami perubahan dalam musim kehidupan kita, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dalam semua keadaan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan mari kita meyakini bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita dalam musim kehidupan yang kita hadapi. Apapun musim kehidupan yang kita hadapi, Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat janji pemeliharaan-Mu. Kau selalu menolongku, Kau selalu ada bersamaku. Tuhan selalu memeliharaku, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kasih
bersyukur Tuhan, ku mau berharap hanya padamu. Engkau selalu menolongku dalam setiap keadaan hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hati.
itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Engkau selalu ada di dalam hati kami ya Tuhan, menemani hidup kami. Kami tidak pernah sendirian, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Engkau berkenan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-16. Mazmur 25 ayat yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Saudara, keluhan ini, ayat ini adalah keluhan Daud tentang keadaannya yang sedang mengalami kesepian, yang sedang sendirian, dan yang sedang tertindas. Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK menuliskan demikian: pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Daud mengalami kesepian, dia mengalami kesendirian, dan dia sedang merasa sengsara di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam hidupnya. Saudara, kesepian atau kesendirian adalah hal yang seringkali kita alami. Dan ada banyak hal yang menjadi penyebab kenapa kita bisa mengalami kesepian. Mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, maka kita bisa mengalami kesepian. Kita kemudian ada juga di antara kita yang mungkin kehilangan komunitas di mana kita sudah biasa berada di situ, dan kita bisa merasa kesepian karena itu. Saudara mungkin harus pindah kerja ke tempat yang baru, kehilangan rekan-rekan kerja yang lama, saudara bisa merasa kesepian di sana. Kesepian juga bisa terjadi karena penolakan dari orang lain. Saudara tidak diterima oleh teman, tidak diterima oleh keluarga, tidak diterima oleh orang-orang yang saudara anggap paling dekat, maka saudara bisa merasakan kesepian, saudara bisa merasakan kesendirian. Saudara mungkin tidak diterima oleh lingkungan di mana saudara berada, dan saudara bisa merasa kesepian karena itu. Ya, saudara, zaman sekarang ini orang memang cenderung lebih individualistik, ya, mementingkan kesenangannya sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri, dan seringkali waktu kita berteman dengan orang lain, sulit sekali untuk menemukan teman yang tulus. Ya, mungkin mereka mau berteman dengan kita sepanjang punya kepentingan yang sama, tapi kemudian ketika kita butuh dukungan, kita butuh support, maka mereka tidak mau mendukung kita. Dan kita merasa kesepian karena masing-masing orang, teman-teman kita semuanya hidup secara individualistik, memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kita merasa sendiri, kita merasa kesepian. Mungkin kita belum menemukan sahabat yang sejati di dalam hidup kita. Kita belum bisa menemukan sahabat karib, kita merasa kesepian karena itu. Saudara, kesepian itu bisa terjadi di tengah keramaian. Kita sekarang hidup di tengah hiruk pikuk yang ramai, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Tetapi seringkali di tengah keramaian itu kita bisa merasa kesepian. Waktu kita ditolak oleh orang, waktu kita tidak dianggap oleh orang, waktu kita tidak menemukan teman yang sungguh-sungguh tulus, teman yang sejati yang bisa berteman dan bersahabat dengan kita. Atau mungkin saudara adalah seorang pemimpin. Pemimpin seringkali mengalami kesepian, karena berada di puncak kepemimpinan itu sesuatu yang punya tanggung jawab yang berat, dan mungkin saudara merasa harus memikul beban tanggung jawab itu.
Pemimpin bisa pemimpin di organisasi, bisa pemimpin dalam pelayanan, bisa juga pemimpin dalam keluarga. Mungkin ada kepala keluarga di sini yang merasa beban hidupnya berat karena harus menafkahi istri dan anak-anak. Ada juga ibu-ibu mungkin yang harus memikirkan pendidikan dan pengasuhan anak, dan itu rasanya berat sekali, tanggung jawab itu berat sekali. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua merasa kesepian, para pemimpin merasa kesepian. Kita merasa sendiri dan sepi karena kita harus menanggung beban tanggung jawab yang begitu berat. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa sepi, yang bisa membuat kita merasa sendirian. Daud pun seorang raja yang dikelilingi oleh banyak orang, dia pun merasakan ada waktu-waktu dalam hidupnya, dia merasa sepi, dia merasa sendirian, bahkan dia merasa tertekan dan merasa tertindas, seperti yang tadi kita baca di dalam teks kita tadi. Tapi saudara, kita mau belajar dari teks ini, dari Mazmur Daud ini, dari keluhan Daud ini. Apa yang kita bisa lakukan waktu kita merasa sepi dan sendirian? Yang pertama saudara, waktu kita merasa sepi dan sendirian, maka yang harus kita lakukan adalah kita perlu mencari Tuhan. Tadi di ayat 16 di bagian awal Daud mengatakan, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku." Permohonan Daud supaya Tuhan berpaling kepadanya dan mengasihani dia itu adalah sebuah bahasa puisi untuk mengekspresikan pengharapan Daud akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Daud sedang mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hidupnya. Nah saudara, itulah yang harus kita lakukan waktu kita merasa sepi, waktu kita merasa sendiri, yaitu kita harus mencari Tuhan. Kita mengundang Tuhan untuk hadir, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Nah sebenarnya Tuhan itu selalu hadir saudara dalam hidup kita, dalam hati kita. Tetapi kadangkala kita tidak memberi ruang, kita tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Kita tidak memberi ruang bagi diri kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita sibuk dengan hal-hal yang lain, atau kita sibuk membunuh kesepian kita, kita sibuk mengatasi kesepian kita dengan cara-cara yang lain. Sehingga kita tidak memberi ruang, kita tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk hadir dan memenuhi hati kita. Apa yang dilakukan oleh Daud menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Waktu kita merasa sepi, waktu kita merasa sendiri, waktu kita merasa tertekan, maka kita harus mencari Tuhan. Kita mengundang Tuhan untuk memenuhi hati kita, dan kita menyediakan ruang di dalam hati dan hidup kita bagi Tuhan untuk menguasai dan memenuhi kita. Maka saudara, ketika kita melakukan itu, jiwa kita akan dipuaskan. Dahaga di dalam jiwa kita, kesepian kita, itu akan diisi oleh kehadiran Tuhan. Nah saudara, jawaban terhadap kesepian itu tidak bisa kita temukan hanya dengan menyibukkan diri. Walaupun dengan menyibukkan diri, kita bisa sejenak melupakan kesepian kita. Tetapi itu bukan merupakan jawaban yang terbaik. Kesepian kita tidak bisa hanya dijawab dengan mencari teman sebanyak mungkin. Walaupun itu memang bisa membantu, tetapi itu tidak menjawab akar permasalahan dari kesepian. Itu bukan solusi utama dari kesepian dan kesendirian yang kita alami. Jawaban utama yang akan menjawab akar permasalahan kesepian dalam jiwa kita adalah di dalam kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itulah yang akan memenuhi hati kita dan membuat kita tidak lagi merasa sendiri. Di dalam hidup ini saudara mungkin ditolak oleh orang, tetapi waktu Tuhan hadir dalam hati saudara, saudara tidak akan merasa sepi dan sendiri. Di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mungkin harus menanggung beban tanggung jawab yang berat. Tetapi kalau saudara izinkan Tuhan hadir dalam hati dan hidup saudara, maka saudara akan punya kekuatan menghadapinya. Saudara tidak merasa sedang menanggung beban tanggung jawab itu sendiri, tetapi ada Tuhan yang hadir, yang menolong, yang memberi kekuatan, yang memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Jadi saudara, kalau hari ini saudara merasa sepi, merasa sendiri, merasa harus menanggung beban-beban saudara sendiri, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan, mengundang Tuhan hadir dan memenuhi hidup kita, menyediakan ruang di dalam hati dan jiwa kita untuk Tuhan menguasai dan memenuhi hidup kita. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan waktu kita mengalami kesepian? Saudara, ketika kita mengalami kesepian, maka kita harus jadikan kesepian kita itu sebagai kesempatan untuk suatu pertumbuhan rohani. Kesepian itu harus menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Karena Daud dia mengalami kesepian dan kesendirian, dia kemudian mencari Tuhan. Dan setelah dia mencari Tuhan, maka dia kemudian mengalami Tuhan.
Dan dari situ dia belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Dia belajar untuk makin berharap kepada Tuhan. Lewat kesepian yang dia alami dan kemudian dia mencari Tuhan, maka pengenalan Daud terhadap Tuhan menjadi bertumbuh. Hidup rohaninya menjadi bertumbuh. Di dalam ayat 20, Mazmur pasal 25, Daud mengatakan demikian, "Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu." Sebab aku berlindung padamu. Nah saudara, kesepian, kesendirian yang dialami oleh Daud membuat dia belajar berharap kepada Tuhan. Maka dia bisa berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan." Saudara, kalau hari ini saudara merasa sepi, merasa sendiri, itu adalah kesempatan bagi saudara untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Waktu kita merasa sepi, waktu kita merasa sendiri, itu kesempatan bagi kita untuk memperdalam pengenalan kita terhadap Tuhan. Ketika kita merasa tidak ada orang yang mendukung kita, disitulah kita belajar berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita merasa semua orang jauh dari kita, justru itulah kesempatan bagi kita belajar berlindung pada Tuhan dan belajar merasakan bahwa Tuhan itu dekat dan hadir dalam hidup kita. Kesepian dan kesendirian yang saudara alami jangan membuat saudara menjadi stres, jangan membuat saudara menjadi depresi, jangan membuat saudara mencari pelarian dalam hal-hal yang negatif. Tapi cari Tuhan dan jadikanlah kesepian dan kesendirian itu sebagai kesempatan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh secara rohani, mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam hidup saudara. Dan dari situ pengenalan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, hidup rohani kita akan menjadi makin bertumbuh. Saudara, justru dalam kesepian dan kesendirian kita punya kesempatan untuk punya pengalaman dihibur oleh kehadiran Tuhan. Dalam kesepian dan kesendirian kita justru punya pengalaman bahwa Tuhan selalu ada menemani kita. Justru dalam kesepian dan kesendirian itu kita belajar mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Percayalah sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada hadir bersama dengan kita. Di dalam kesepian saudara hari ini, lakukanlah dua hal. Yang pertama, cari Tuhan. Minta Dia hadir dan memenuhi hidup kita. Berikanlah ruang dalam hati dan jiwa kita buat Tuhan hadir di dalamnya. Dan yang kedua, jadikanlah kesepian itu sebagai kesempatan mengalami Tuhan, punya pengalaman yang lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kesepian itu akan menjadi kesempatan bagi pertumbuhan rohani kita. Kita nyanyi sekali lagi saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan katakanlah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada hadir dalam hidup kami, menemani hidup kami. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk mereka-mereka yang hari ini sedang mengalami kesepian dan kesendirian. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa memahami pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang bisa betul-betul menemani dan memberikan dukungan untuk kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan selalu ada, hadir bersama kami. Dan ketika Tuhan hadir, maka ada kekuatan, ada pertolongan, ada sukacita, ada penghiburan. Di tengah kesepian dan kesendirian yang kami alami hari-hari ini, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Penuhilah hati kami Tuhan, penuhilah jiwa kami.
Dan justru lewat kesepian dan kesendirian itu, kami belajar untuk mengalami Tuhan. Kami punya persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kami punya hubungan yang lebih dalam secara pribadi dengan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hati kami. Berikanlah kekuatan, berikanlah sukacita dan damai di tengah kesepian, kesendirian, dan pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk semua yang sedang mengikuti doa tengah minggu pada hari ini. Ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga. Tuhan, kami mohon Kau membuka jalan, Kau menolong. Kalau ada keluarga yang sedang mengalami konflik, keluarga yang sedang mengalami perpecahan, atau ada keluarga di mana kasih mulai dingin dan mulai hambar, kiranya Tuhan bekerja dengan kuasa Tuhan. Tuhan bekerja dengan kasih Tuhan yang memenuhi hati setiap anggota keluarga, supaya setiap keluarga yang hari ini mengikuti doa tengah minggu ini, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga mereka diperbarui, kasih di dalam keluarga kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi pada hari-hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk membuka jalan. Tuhan memberikan kepada mereka semua hikmat untuk bekerja dan untuk berusaha. Tuhan juga berkenan membuka pintu-pintu kesempatan yang baru bagi mereka semua. Dan kiranya Tuhan yang akan mencukupkan semua yang kami perlukan. Kami berdoa juga untuk yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan mereka di dalam pergumulan yang masih mereka hadapi. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus berjuang dan terus bertahan. Dan kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan masih tetap sama. Tuhan masih mau menjamah dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik buat kami. Dan karena Tuhan baik buat kami, maka kami mau belajar berharap, bersandar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan berkat-berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin.